begitu banyaknya gambar yang buruk ditempelkan kepada Islam yang benar. Dibilang begini dan semacamnya, dan itu biasa, sunnatullah. Akan tapi Muslim yang baik, dia tidak berputus asa dengan keadaan tersebut. Kan tapi dia tetap berdakwah, menerangkan kebenaran. Karena jika seandainya kebenaran selalu diterangkan, maka akan hilang kebatilan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin ba'd. Kisah yang kedua adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tufail bin Amr. Tufail ibn Amr ad-Dawsi adalah Tufail bin Amr ini dari suku Zahran, dari daerah Sarah. Satu hari dia pernah mendengar Rasulullah SAW di Makkah. Kita di daerah yang cukup jauh. Kemudian Tufail bin Amr adalah tipe orang yang ingin mencari kebenaran, orang yang tidak puas dengan kebenaran yang ada di kampungnya. Dia ingin mencari kebenaran. Karena jika seandainya ia mencari uang, dia harus keluar kota. Kenapa pula dia mencari akhirat? Tidak keluar kota. Dia harus keluar jauh. Dia harus bersafar seperti safarnya sama. Dia harus berpindah seperti pindahnya Suhaib. Karena perjalanan akhirat jauh panjang daripada perjalanan dunianya. Kemudian dia siapkan barangnya. Kemudian dia pakai pakaiannya, berangkatlah dia. Adalah Tufail ini adalah seorang penyair pujangga, seorang orator yang sangat luar biasa. Ia tahu ucapan yang baik dan ucapan yang tidak baik. Dia tahu juga ucapan yang bermakna dengan ucapan yang picisan. Ia mengerti hal itu. Sesampainya ia di Mekah, dan itu di awal-awal Islam, begitu banyak perintang kebenaran. Sesampainya ia di Makkah, ia mendapatkan rintangan tersebut. Ketika ia bertemu dengan orang-orang kufar Quraisy, berkata orang-orang kufar Quraisy, "Kemana hendak engkau berangkat, wahai Tufail? Engkau hendak berangkat kemana, wahai Tufail?" Apa kata Tufail bin Amr ad-Dawsi? "Saya hendak bertemu dengan orang yang mengaku Nabi." Apa kata mereka? "Wahai Tufail, apa yang hendak engkau inginkan darinya?" Apa kata Tufail sebagai seorang laki-laki yang cerdas, cendekiawan? "Aku ingin mendengar ucapannya. Jika seandainya yang ia ucapkan adalah kebenaran, aku akan ikuti. Akan tapi jika seandainya yang ia ucapkan adalah kebatilan, aku akan tinggalkan." Apa kata orang-orang Quraisy? "Ya Tufail, berhati-hatilah dengan laki-laki tersebut. Ia itu penyihir, ia itu pandai berbicara, ia itu dukun, ia itu orang gila. Berhati-hatilah engkau mendengar ucapannya." Apa kata Tufail? "Begitu banyaknya mereka menghati-hatikan aku dari Muhammad sehingga aku memang takut. Terpaksalah aku menutup telingaku dengan kapas supaya jangan mendengar ucapannya." Begitulah pendukung kebatilan. Berapa banyak kebenaran ditutupi oleh awan kebatilan, oleh awan-awan syubhat. Dituduh bahwa pelaku kebenaran tersebut adalah orang-orang yang sesat.
dilengketkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu sudah hal yang tradisi sunnah kauniyah Allah semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Dan Nabi yang mulia telah merasakannya. Akan tetapi, sehebat apapun orang menutupi kebenaran, sekokoh apapun pintu penghalang kebenaran tersebut, dia akan jebol, dia akan hancur, dia akan pecah. Karena kekuatan hak jauh lebih kuat dari pintu tersebut. Hak jauh lebih kokoh daripada kapas yang disumbatkan di telinga Tufail bin Amr. Quran bisa saja masuk melalui sela-sela pintu, sela-sela kapas yang diletakkan oleh Tufail bin Amr tersebut ke telinganya. Apa katanya? Satu hari aku memasuki haram, masuki Ka'bah, sedangkan kapas tersebut masih berada di telingaku. Akan tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah untuknya. Allah membukakan hidayah untuk Tufail bin Amr. Kemudian untuk pertama kalinya ia melihat wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah. Apa kata beliau? Tufail bin Amr, "Falamma ra'aitu wajhahu araftu innahu laysa biwajhi kadzdzab." Ketika aku melihat wajahnya, aku tidak melihat pada wajahnya itu adalah wajah seorang pendusta. Karena seorang pendusta nampak dari tampangnya. Karena wajah seseorang yang peminum khamar jelas. Seseorang yang meninggalkan salat nampak kegelapan tersebut. Wajah orang yang salat, orang yang jujur, orang yang amanah, begitu juga nampak pada wajahnya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah, hari di mana hari Allah putihkan wajah dan Allah gelapkan wajah. Yang Allah putihkan wajah adalah wajah-wajah orang-orang yang saleh. Berkatalah Tufail, kemudian aku mendengar di sela-sela kapas yang berada di telingaku, Muhammad bergumam, seakan-akan ia sedang membaca. Kemudian ia mengatakan, sungguh aneh perkaraku. Aku adalah seorang pujangga, penyair terkenal. Aku mengerti ucapan yang bagus dengan ucapan yang jelek. Kenapa harus aku letakkan kapas ini dalam telinga? Alangkah bodohnya aku. Apa tidak baiknya aku dengarkan ucapan orang tersebut, laki-laki tersebut? Jika seandainya ia baik aku ambil, jika seandainya buruk aku tinggalkan. Begitu ia berucap pada dirinya. Sehingga dengan segera ia ambil kapas tersebut, kemudian ia buang, kemudian ia mulai memasang telinganya. Terdengarlah ucapan potongan ucapan Rasulullah SAW menyentuh ke dalam kalbunya, kalbu Tufail bin Amr. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha dan ha. Sesungguhnya kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakan, kecuali peringatan bagi orang yang takut. Begitulah maknanya. Dia pahami itu dengan begitu bangunan kata-katanya yang begitu kokoh, mengejutkan, membuyarkan semua keahlian Tufail bin Amr di dalam menyusun kata-kata. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran kepadamu menyusahkan. Masya Allah. Ucapan tersebut terdengar olehnya, dan ia adalah seorang pujangga yang mengerti ucapan yang baik dan tidak.
setelah salam Rasulullah SAW melihat kepadanya. Dia lihat Tufail bin Amr, orang yang Allah kirimkan untuknya kepadanya, dan hendak sebentar lagi merengkuh kebahagiaan. Apa yang lebih bahagia bagi seorang muslim da'i kepada Allah Azza wa Jalla melalui tangannya mendapat hidayah seorang? La yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau berikan hidayah lebih baik daripada onta merah, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Subhanallah, alangkah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Lihat penduduk dunia berletih-letih, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, tidaklah mereka mendapatkan setetes kumpulan nikmat dunia. Mereka juga tidak mendapatkan kecuali sedikit saja. Ini Allah hadirkan kepadanya orang yang akan merengkuh kebahagiaan Islam. Allah hadirkan, dia mendapatkan itu. Ketika bertemu dua wajah, apa kata Tufail bin Amr? An'im sabahan ya Muhammad, an'im sabahan, selamat pagi wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW dengan berjalan diri? Wahai Tufail, sesungguhnya Allah telah menggantikan kata selamatan dan sambutan lebih baik dari sambutan. Apa itu wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah dimulai dengan mubtada assalam, sejahtera, keberkahan. Subhanallah. Yang tadi selamat pagi, an'im sabahan, semoga pagi ini nikmat, kan tapi diganti assalamualaikum. Apa kata Tufail? Ma ahsanal kalam, alangkah indahnya ucapan assalamualaikum. Tufail bin Amr yang masih kafir, dia merasakan bahwa assalamualaikum itu indah. Coba lihat, banyak kaum muslimin tidak menggunakan kata-kata indah ini. Subhanallah. Assalamualaikum tidak dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Tufail bin Amr mengerti tentang itu. Apa kata Tufail bin Amr? Siapa engkau wahai fulan, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Siapa yang mengutusmu? Allah. Dan ini adalah pertanyaan cerdas. Apa kata Tufail? Kepada apa engkau mengajak? Engkau berdakwah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan dibacakan kepadanya Al-Quran. Dibacakan kepadanya Al-Quran. Karena dia adalah orang yang mengerti tentang Arab tersebut, langsung di depan Rasulullah SAW dia mengucapkan kata-kata yang maha besar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dari Daus, bahkan aku adalah pemimpin Daus. Allahu Akbar. Apa yang bahagia bagi seorang da'i, masuknya seorang pemimpin kabilah masuk ke dalam ajaran Islam yang benar. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Begitulah Tufail bin Amr. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong kirimkan aku ke Daus dan ajarkan aku cara berdakwah. Maka pulanglah Tufail bin Amr berdakwah di jalan Allah wa Azza wa Jalla dan menjadi penerang bagi kaumnya Daus. Setelah Rasulullah SAW berada di kota Madinah, kembalilah ia bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan dari faedah seperti ini? Faedah yang pertama, bahwa hendaklah seorang dai
mengerti bahwa mendakwakan orang kepada Islam adalah kebahagiaan. Dia mengantarkan kebahagiaan pada orang itu. Maka pahamilah bahwa yang ia dakwahkan itu adalah sebaik-baiknya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang berikutnya, bahwa begitu banyaknya gambar yang buruk ditempelkan kepada Islam yang benar. Dibilang begini dan semacamnya, dan itu biasa, sunnatullah. Akan tapi Muslim yang baik, dia tidak berputus asa dengan keadaan tersebut. Kan tapi dia tetap berdakwah, menerangkan kebenaran. Karena jika seandainya kebenaran selalu diterangkan, maka akan hilang kebatilan. Faedah yang berikutnya tentang cerita Tufail bin Amr, bahwa mendakwahi kepala suku adalah perhatian yang cukup besar, menjadi perhatian besar Rasulullah SAW. Begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW sehingga beliau berharap bahwa pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar mengislamkan salah satu dari Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham.